wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas 12 TKJ 2. Saya India Dirawati, nomor absen 10. Saya Muhammad Firdaus, nomor absen 24. Saya Maisa Anjatofani, nomor absen 13. Saya Ineka Putri Bibinia, nomor absen 9. Kami akan mempraktekkan install JT di Proxmox. Apa itu kontainer Linux? Linux Container atau disingkat LXC adalah metode virtualisasi tingkat OS untuk menjalankan beberapa aplikasi terisolasi yang berbagi kernel Linux yang mendasarinya. Dengan kata lain, kontainer akan menggunakan kernel sistem host yang sama dengan yang dijalankannya. Wadah terdiri dari satu atau lebih proses, umumnya berjalan dengan hak istimewa yang dikurangi, yang memiliki visibilitas bersama ke objek kernel dan berbagi sumber daya host yang sama. Visibilitas bersama ke objek kernel diatur oleh ruang nama yang mencegah proses dalam satu wadah berinteraksi dengan objek kernel seperti file atau proses di wadah lain. Alokasi sumber daya diatur oleh cgroup atau kelompok kontrol yang disediakan oleh kernel untuk membatasi dan memprioritaskan penggunaan sumber daya. Wadah LXC adalah seperangkat proses yang terbagi koleksi ruang nama dan cgroup yang sama. Kontainer sangat berguna untuk mengembangkan, menyebarkan, dan menguji aplikasi terdistribusi modern dan layanan mikro yang dapat beroperasi di lingkungan eksekusi yang terisolasi pada sistem host yang sama. Kontainer sangat diminati karena merupakan alternatif ringan untuk mesin yang sepenuhnya tervisualisasi atau VM. Biaya pengoperasian kontainer sangat rendah jika dibandingkan dengan VM. Berikut adalah video proses praktikum menginstal JT di Proxmox. Pertama, membuat Ethernet Microsoft dengan cara Windows R, ketik HDWWIZ, kemudian Enter. Kemudian klik Next, Next lagi, tunggu sampai proses, kemudian Next. Kemudian cari network adapter, pilih, lalu Next, tunggu sampai muncul. Untuk pilihan sebelah kiri, pilih Microsoft. Kemudian option kanan, pilih Microsoft KM. Kemudian Next. Tunggu prosesnya selesai, lalu Finish. Lalu beri IP kepada Ethernet yang telah dibuat. IP-nya yaitu 192.168.137.1/24. Kemudian oke. Lalu oke lagi. Untuk Ethernet yang terhubung ke internet, aktifkan sharing dan arahkan ke Ethernet Microsoft. Kemudian masuk ke VirtualBox, ganti adapter 1 dengan bridge. Name-nya arahkan ke Microsoft, lalu advance-nya allow us. Kemudian oke. Lalu klik start. Kemudian tunggu sampai prosesnya berjalan. Login menggunakan root, kemudian isi password, lalu enter. Ketikkan nano/etc/network/interface, kemudian enter. Kemudian isi emboss tree dan virtual seperti pada gambar berikut. Kemudian save dengan Ctrl O, Enter, Ctrl X. Untuk selanjutnya mengetikkan perintah systemctl restart networking, lalu enter.
Tunggu hingga proses sistem CTL restart networking selesai. Setelah proses sistem CTL restart networking selesai, selanjutnya mengetikkan perintah nano/etc/system_ctl.config lalu enter. Pada tampilan berikut kita hanya menghilangkan tanda hashtag pada net.ip versi 4 lalu Ctrl O enter Ctrl X. Setelah penghilangan tanda hashtag melakukan reboot. Tunggu proses reboot hingga selesai. Nah, setelah proses reboot selesai, login kembali menggunakan root, lalu mengisi paspor, enter. Melakukan ping pada IP 192.168.10.254, enter. Melakukan ping juga pada IP 192.168.137.1, enter. Melakukan ping juga pada google.com. Setelah itu masuk Chrome, kemudian mengetikkan https:// masukkan IP 192.168.137.224.28006, enter. Kemudian login menggunakan root dan masukkan password. Klik login. Pastikan masuk pada tampilan berikut. Selanjutnya klik 2 kali pada node yang dibuat, lalu klik lokal. Setelah itu klik CT template. Selanjutnya klik template. Lalu pilih yang akan di-download seperti Debian 11. Lalu download. Setelah itu tunggu prosesnya sampai muncul teks OK. Setelah itu di close. Selanjutnya klik create CT. Lalu hostname-nya kita isi Debian 11. Lalu isikan password. Selanjutnya klik next. Setelah itu storage lokal, template-nya pilih yang Debian 11. Selanjutnya next. Untuk disk size-nya kasih 20. Setelah itu next. Next. Untuk di network IPv4-nya kita isikan IP endpost 3. Gateway-nya juga gateway di endpost 3. Selanjutnya klik next. Untuk DNS server kita isikan 8.8.8.8. Selanjutnya klik next, finish. Tunggu prosesnya sampai keluar teks OK. Setelah itu close, dan klik start. Tunggu sampai OK. Selanjutnya klik console. Selanjutnya kita login sebagai root dan masukkan password yang tadi sudah dibuat.